Rahayu. Keluarga Dhamma TV jumpa lagi dengan Hani Sonyaruri beserta kerabat kerja dalam Manage Your Mind. Kali ini Manage Your Mind akan menggelar satu tema, yaitu tentang keyakinan pada Triratna. Triratna, 3 ratna. Ratna sejauh yang kita tahu, ratna adalah permata. Ada kalimat bagaikan ratna mutu manikam. Permata yang bermutu, yang menikam-nikam mata begitu, cahaya-cahaya, sinar-sinarnya yang tajam. Jadi itu adalah bebatuan yang mahal harganya. Nah, di dalam agama Buddha mengajarkan tentang keyakinan terhadap Triratna. Triratna itu sendiri siapakah dan apakah, kita perlu mengerti, kita perlu tahu begitu berhargakah permata-permata ini, Triratna. Baik, keluarga Dhamma TV telah hadir di studio, yaitu Sang Pertapa Maha Mulia Bante Tejapunu dari Surabaya. Kita sapa dahulu beliau. Rahayu Bante. Rahayu. Baik-baik keadaannya Bante? Terima kasih, selalu kondisinya begitu, harapannya. Begitu harapannya. Kami juga mengharapkan kepada Ibu, kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, semoga senantiasa sehat-sehat, walafiat, bisa beraktivitas dengan baik untuk menjalankan kewajiban, tanggung jawabnya, sehingga bisa hidup tenang, tentram, damai, dan selalu berbahagia. Ya, tentu apabila tenang, tentram, damai, bahagia, berakibat juga pada kemaslahatan seluruh umat di dunia, juga kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Betapa amburadulnya bangsa saat ini, tetapi bisakah apabila satu persatu diri ini mengerti tentang apa sebenarnya Triratna dalam agama Buddha, dan apakah Triratna ini bisa diterapkan untuk orang-orang non-Buddhis? Kita tanya pada ahlinya. Baik, Bante Tejapunu, Triratna apa artinya, Bante? Ya, baik. Jadi seperti menjadi satu dasar keyakinan bagi umat Buddha, bahwa umat Buddha ini meyakini bahwa Triratna atau Triratna ini sebagai pelindung hidup mereka. Setiap ketemu para biku atau bahkan di depan altar Buddha, mereka mengucapkan pernyataan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang dikatakan Triratna. Ratna, Triratna atau Triratna. Triratna tadi ya, jadi ya. 3 perlindungan yang akan didapatkan dari umat Buddha, yaitu dari Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentu kita masih bodoh-bodoh nggak mengerti gitu ya tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mohon diperjelas satu persatu, Bante, monggo. Ya, baik. Jadi dasar-dasar keyakinan kepada yang perlu diyakini itu diterapkan, ditekankan untuk kita pelajari, untuk kita mengerti, supaya kalau kita yakin itu benar-benar yakin, untuk kemudian kita praktekkan tanpa ada keraguan-raguan. Sehingga kalau kita tidak ragu-ragu, kalau mempraktekkan sesuatu pasti dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, dan hasilnya pasti akan lebih baik daripada kalau kita melakukan sesuatu dengan setengah-setengah, dengan ragu-ragu. Nah, maka dari itu kalau kita mengatakan bahwa dasar keyakinan agama Buddha salah satunya adalah kepada Triratna atau Triratna, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sesungguhnya Triratna itu apa dan siapa tadi. Kalau kita tidak tahu, mana bisa kita mau yakin. Karena begitu kita meyakini bahwa Triratna itu adalah pelindung kita, kita seperti hanya juga menyerahkan hidup kita kepada yang kita yakini itu. Kalau keyakinannya benar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sampai keyakinannya salah, nanti hidupnya juga akan menderita. Seperti itu. Maka kita harus tahu dengan jelas Triratna dulu. Triratna adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu artinya apa, Bante? Artinya adalah sadar. Wong urip kuwi wong harus sadar
dengan dirinya sendiri, sadar dengan apa yang dia lakukan, dengan tujuan untuk mencapai kesadaran yang mulia, kesadaran yang agung. Seperti itu. Jadi banyak orang kalau misalnya tidak sadar, tentu saja kehidupannya itu sengsara, kehidupannya salah kalau tidak memiliki kesadaran. Makanya kalau ada orang ngamuk-ngamuk, marah-marah, banting ini, banting itu, eling, sadar begitu. Jadi supaya sadar. Kalau begitu sadar aja, dia langsung berhenti marahnya. Tapi kalau tidak sadar, dia akan terus ngamuk. Jadi sesungguhnya sadar itu bisa diistilahkan orang yang telah mencapai kesadaran. Itulah Buddha. Buddha itu adalah orang yang telah mencapai kesadaran. Dan siapapun kalau misalnya setiap hari, setiap waktunya sadar, dia adalah Buddha. Orang Buddha. Iya, orang Buddha. Tapi kalau dia tidak sadar, ya tentu saja dia bukan Buddha. Buddha karena artinya Buddha itu tadi ya sadar itu, orang yang sadar. Ya. Jadi ini diterapkan oleh siapapun boleh, mau agama keyakinannya tinggal di manapun dia harus punya kesadaran. Sadar pada saat berpikir, mikir pada saat muncul pikiran, ini pikiran apa ini? Pikiran baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kita selalu memonitor gitu Bante. Memonitor. Dengan kondisi kesadaran kita memonitor pikiran kita. Oh, ini pikiran yang baik, ini yang benar, ini yang bermanfaat. Saya harus menerapkan ini, harus melakukan ini. Yang baik, yang benar, yang bermanfaat tadi. Jadi kesadaran ini mengontrol untuk kita bisa mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan. Kapan Bante kita perlu memiliki kesadaran, memiliki jiwa Buddha ini? Kapan saja, di mana saja. Terus-terusan boleh Bante? Itulah yang diperlukan, itulah yang harus kita tekankan. Kita berjalan harus dengan kesadaran. Kalau orang jalan tidak sadar gimana Bu Ani? Ya oleng, manting begitu. Ya. Orang bawa kendaraan kalau tidak sadar bagaimana? Bisa menubruk. Bisa nubruk, bisa bahaya di sana. Makanya ya kalau memang di jalan itu meskipun kita sadar kan banyak orang yang tidak sadar. Kalau kita sadar dan juga ada yang tidak sadar itu juga bahaya juga. Tapi ada kalimat sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Jadi itu berarti Buddha betul nggih? Iya. Itu kan kalau berarti orang dia sadar. Daripada tempur sama-sama menderita, lebih baik yang sadar sing waras ngalah. Luar biasa keluarga Dhamma TV. Biasa kita dahulu mendengar wong Buddha gitu ya. Wong Buddha itu lugu begitu. Jadi kalimat-kalimat itu ternyata kita dapatkan dari Bante Tejapuno saat ini bahwa Buddha itu sadar. Ya, jadi Buddha itu bisa diistilahkan budi utomo. Budi utomo. Jadi berbudi yang luhur. Seperti itu. Diawali dari memiliki pikiran yang luhur, memiliki tutur kata yang luhur, perilaku yang luhur. Enggak luhur malu Bante kalau gitu. Ya, begitu namanya melakukan sedikit sleh, istilah sleh ya kalau bahasa Belanda. Sedikit sleh, terpeleset sedikit sudah Re Dharma Santi, malu berbuat tercela. Namanya juga manungso itu harus benar-benar ngerti manungso itu. Jadi orang yang memiliki pikiran yang luhur harus tunjukkan bahwa kita itu benar-benar manusia. Karena memang terkadang ada manusia yang sifat-sifatnya itu tidak seperti manusia. Begitu. Jadi tunjukkanlah bahwa kita itu manusia yang punya peradaban yang lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya, yang tentu saja keluhuran-keluhuran budi pekerti lebih ditonjolkan. Itu berarti orang itu memiliki jiwa Buddha kalau sampai bisa memunculkan budi pekerti yang luhur tadi, yang utomo tadi. Yang utomo, ya itu yang disebut wong Buddha. Itu biasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa gitu. Jadi bukan hanya pada saat kita berjalan, berdiri, duduk atau melakukan aktivitas. Kapanpun kesadaran itu harus selalu dibawa. Kita kerja dengan penuh kesadaran. Kalau kita kerja dengan penuh kesadaran, hasilnya bagaimana?
maksimal, pasti maksimal, pasti bagus. Tapi kalau kerja tanpa kesadaran, ngelamun-ngelamun, pikirannya ke sana kemari, pekerjaannya pasti tidak beres, hasilnya tidak bagus. Orang hidup juga begitu. Supaya hidupnya ini bisa dijalani waktu demi waktu dengan baik, dengan sempurna, orangnya itu menjalani dengan sempurna, dengan penuh kesadaran. Itu sedikit lengah pikirannya, wah jalan ke sana kemari, berarti dia bukan orang yang punya pikiran yang luhur, karena pikirannya lagi pergi-pergi tadi, kemana-mana itu, pergi kemana-mana. Ya kadang-kadang kalau sudah pergi kemana-mana itu yang dipikirkan itu macam-macam. Ya kadang apa yang ntar malam mau saya curi, apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa menyenangkan saya hati, apa mungkin ada narkoba, pikirannya jadi iya, jadi macam-macam pikirannya, ada positif, ada negatif, berkecamuk di sana. Tapi kalau misalnya memang dia punya kesadaran, kalau pikirannya positif muncul, dipertahankan, dikembangkan untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya yang muncul pikiran yang tidak baik, orang yang sadar tadi tahu dan segera memangkas itu ini, supaya tidak lebih berkelanjutan, ngobroworo, menguasai batinnya, dan akhirnya ngomongnya, perilakunya sesuai apa yang ada dalam batinnya yang kotor tadi. Jadi kasar, dari perilaku yang buruk seperti itu. Itu namanya orang yang punya jiwa Buddha, orang yang punya kesadaran. Maka ada istilahnya bahwa sebahagia-bahagianya orang yang lengah, lebih berbahagia adalah dia yang selalu memiliki kesadaran. Sadar. Jadi kita harus memang selalu memiliki kesadaran di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Tansah eling lan waspada. Waduh, tansah sadar, selalu sadar. Kita kupas lagi untuk segmen berikut ini lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, saya segera kembali. Terima kasih masih bersama Manage Your Mind yang kali ini mempersembahkan Triratna bagi keluarga Dhamma TV. Triratna ya, Ratna Mutu Manikam, permata-permata yang mahal. Kepada Bante Teja Puno ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik, karena kita ini bahwa Buddha itu artinya sadar, Bante ya. Untuk menjaga pikiran ini sadar terus kan sulit, Bante. Ada yang lagi galau, kalimatnya begitu, Bante. Ada lagi yang lagi trans, ada lagi yang lagi mikirin pacar, itu masih tidak seberapa. Ada yang sedang memikirkan hutang, bahkan Tuhan diajak-ajak nyauri hutangnya, Bante. Aduh, luar biasa, Bante, ini menderita sekali. Untuk menjaga kesadaran tetap dadi wong Buddha, tansah eling lan waspada. Bagaimana, Bante, monggo? Jadi kita ini perlu untuk memang mempelajari dan juga menerapkan setahap demi setahap untuk belajar tentang kesadaran ini. Jadi untuk mempraktekkan kesadaran ini perlu supaya kita bisa mencari waktu yang cepat, tepat, yang sesuai untuk kita bisa memperhatikan kondisi batin kita sendiri. Karena dikatakan bahwa pikiran ini menjadi pemimpin, pelopor, pembentuknya. Kalau kita dipimpin oleh pikiran-pikiran yang baik, tutur kata, perilaku, kehidupan kita baik. Kalau dipimpin oleh pikiran-pikiran yang buruk, batin yang buruk, maka perilaku kehidupan kita juga akan buruk. Maka kita harus selalu deleng ning atine dewi, melihat batinnya sendiri-sendiri. Kalau kita dengan melihat dengan kesadaran ke dalam batin kita sendiri, maka kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh batin kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk kita bisa menanamkan latihan kesadaran ini memang ada dua macam metode untuk kita bisa mencapai kondisi tingkatan batin yang baik. Apa, Bante, itu? Jadi dua metode itu menarik sekali ini, Bante. Jadi kalau ada orang-orang yang biasanya belajar untuk tirakat. Sebenarnya tirakat itu sendiri adalah untuk melatih kesadaran dia. Ya, jadi orang bertapa, orang semedi itu sebenarnya untuk melatih kesadaran, bukan untuk mencari yang namanya permata yang duniawi, itu bukan. Tapi ini mencari permata yang ada dalam batinnya. Bukan mencari kesaktian, bukan mencari barang-barang. Karena saya sering ketemu
atau berkumpul dengan orang-orang seperti itu, begitu bertapa nanti dapat sesuatu langsung diambil, dapat ini dapat itu. Nah kadang-kadang ya saya merasa bahwa oh kamu bertapa itu untuk tujuan mendapatkan begitu, untuk mencari-cari barang begitu, apa manfaatnya? Kadang-kadang kalau saya diberi atau ditanya, Bante mau enggak ini? Oh enggak, untuk apa? Untuk pegangan apa begitu. Kan saya juga lebih baik megang kamu aja daripada megang begituan. Gitu. Jadi dianggap itu bisa membuat keselamatan bagi dia, membuat dia bisa terhindar dari mara bahaya segala macam. Tapi kalau saya menganggap bahwa yang membuat saya terhindar dari mara bahaya bukan itu, tapi kondisi kualitas batin kita. Makanya kalau kita semedi, yang harus kita lakukan adalah melatih bagaimana supaya pikiran kita tenang, damai dulu deh. Bisa damai aja itu sudah baik sudah. Gitu Bante. Jadi misalnya untuk bisa damai itu kita perlu untuk objek medan berlatih. Untuk kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada medan berlatih itu. Jadi kalau kita sudah menentukan itu sebagai medan kita untuk berlatih, ya sudah latih itu terus menerus di situ. Jadi jangan memperhatikan yang lainnya lagi. Supaya terbiasa begitu ya. Iya, terfokus kepada objek itu. Iya, jadi begitu pikiran kita terfokus ke sana, pikiran yang biasanya bercabang-cabang ke sana kemari itu lama-lama bisa diam dia, mengerucut dan akhirnya bisa fokus, bisa diam, bisa tenang di sana. Ini kalau kita mau melatih kondisi ketenangan. Nah, tapi kan kita itu orang semedi itu bukan hanya mau melatih ketenangan, bukan mau mencari barang-barang atau kesaktian-kesaktian. Kalau kita mau mencari itu di sini tempatnya, yang itu tadi. Melatih konsentrasi itu tadi, itu akan mendapatkan itu. Tapi kita bukan mau mencari itu, kita mau mencari permata yang mulia, yang benar-benar bisa menyelamatkan hidup kita. Ya, di sana adalah kita mempraktekkan praktek yang lebih tinggi yang kita katakan sebagai praktek vipassana bhavana. Meditasi vipassana bhavana. Jadi dari ketenangan tadi diarahkan untuk menyadari, untuk mengetahui kondisi jasmani dan batin dan segala semua fenomena yang muncul, berproses dan tenggelam. Itulah sesungguhnya objek yang kita gunakan untuk kita bisa mengembangkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itulah sesungguhnya yang sangat bermanfaat untuk kita bisa mengikis yang namanya kotoran batin kita. Makanya dikatakan bahwa kita berlindung kepada kesadaran, kepada Buddha, kesadaran tadi. Karena kadang-kadang bingungnya itu Buddha di sini diimajinasikan sebagai Sang Buddha Siddhartha Gautama. Ya, makanya kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya ada 3 macam Buddha. Buddha yang pertama adalah sama Sang Buddha, orang yang usaha sendiri, tidak ada yang mengajar dan akhirnya bisa mencapai kesempurnaan, kesadaran agung itu Buddha, dan beliau mampu mengajarkan apa yang beliau ketahui dari semedinya tadi, meditasinya tadi, itu disebut dengan sama Sang Buddha. Kemudian ada yang disebut dengan sama Sang Buddha, Paceka Buddha. Ada Paceka Buddha. Paceka Buddha itu adalah orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, tetapi beliau ini tidak mampu untuk menguraikan, untuk mengajarkan apa yang beliau ketahui. Tapi beliau memang mencapai kesucian, mencapai kesadaran agung itu. Itu bedanya dengan sama Sang Buddha dengan Paceka Buddha. Kemudian kalau orang yang belajar dari ajaran sama Sang Buddha, kemudian mempraktekkan sampai akhirnya mencapai kesadaran agung, itu disebut Sawaka Buddha. Jadi kita ini punya kesempatan menjadi Buddha, menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang sadar. Karena mempelajari dari ajaran Buddha untuk kita terapkan sampai akhirnya kita menjadi Buddha itu sendiri. Iya, betul. Keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata Buddha di dalam agama Buddha itu disebutkan
kesadaran, eling lan waspodo. Jadi ketika kita berbicara, kita sedang mendengarkan Dhamma TV, melihat Dhamma TV, kita sedang apa saja, apakah kita sedang makan, sedang berjalan, semuanya itu ada di dalam kesadaran. Dan juga apabila Anda, keluarga Dhamma TV, ingin melakukan vipassana meditasi, kami persilahkan bisa menelpon Wihara Dhamma di Pak Aramangandat, yaitu di 0341 594 781. Di sana Anda akan berada di suatu tempat taman sari yang indah, penuh dengan burung-burung di pohon-pohon yang besar-besar, genta yang sayup-sayup sampai, dan juga air yang meluber dan bunga-bunga yang bermekaran. Saya tidak berbicara bohong. Silakan datang ke sana. Jalan Mojorejo 44 Batu, Ngandat, Malang. Dipersilahkan. Baik, kami teruskan Bante tentang Triratna tadi. Yang pertama adalah kesadaran yang dimana bisa dicapai dengan vipassana meditasi tadi, Bante ya. Kemudian yang kedua, Bante. Jadi gini Bu Hani, untuk menekankan kepada seseorang itu begitu besar manfaatnya kalau kita memiliki kesadaran, sampai Sang Buddha itu mengibaratkan begini. Kewaspadaan, kesadaran adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Barang siapapun yang selalu sadar dan waspada, dia tidak akan mati. Tetapi bagi seseorang yang lengah hidupnya, meskipun hidup seperti orang yang sudah mati, itu mengibaratkan hidupnya itu seperti itu sampai. Kenapa? Jadi kalau orang yang selalu sadar tadi, pikiran, ucapannya, perbuatannya, itu selalu di dalam kesadaran dia, selalu di dalam kebenaran, sehingga hidupnya akan selalu berbahagia. Tapi kalau orang yang tidak di dalam kesadaran, pikirannya buruk, tidak tahu, perilakunya buruk, tidak tahu, ucapannya buruk, tidak tahu, begitu akibatnya penderitaan baru dia ngerasakan. Oh, tiba no koyok ini asile, akibat dari perbuatan buruk saya. Seperti itu. Jadi karena itu dia tidak memiliki kesadaran. Pikiran, ucapan, perilakunya salah kok ditokke wae, dibiarkan saja. Kita punya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya tidak bertutur kata yang buruk, berperilaku yang buruk, atau bahkan berpikir yang buruk. Itu kita bisa mengetahui dengan kesadaran kita tadi. Sebenarnya kan mengerti toh Bante. Kalau misalkan seseorang akan mengatakan sesuatu yang buruk, misalkan mencaci maki atau melakukan kata-kata kotor, sebenarnya kan sudah ada tuh dredeg atau rem di dalam batin. Tapi kadang-kadang dilepas rem tadi, dilepaskan, saya lagi marah, maklum deh. Orang yang disuruh maklumin kita kadang-kadang begitu, Bante. Nah ini karena apa, Bante? Kok orang jadi gampang aja marah, gampang ngomong kotor? Ya itu tadi Bu Hani. Jadi dia tidak memiliki sensor yang baik, tidak memiliki kesadaran yang baik untuk dia menggunakan indria ini supaya tidak kerasukan hal-hal yang buruk. Kalau dia melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan marah, dia akan benci, dia akan jengkel. Tapi kalau dia mengetahui bahwa itu adalah di luar diri dia dan sepatutnya dia memiliki segi pendapat pemikiran yang positifnya, maka dia tetap happy-happy saja. Nah, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang nyata, Ibu Hani. Kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu terjadi, mungkin beberapa tahun yang lalu bahkan sudah. Nah, pada waktu itu mungkin karena saya banyak aktivitas, saya itu mungkin sedikit agak kasar mungkin sama orang. Saya tapi tidak tahu sebenarnya perilaku saya sampai membuat seperti itu. Mungkin kata-katanya ada penekanannya, tidak marah cuma ada penekanannya begitu. Nah, sampai orangnya itu merasa sakit hati, tersinggung begitu. Nah, selama itu saya kan tidak ada niat untuk menyakiti atau kata-kata kasar kepada orang itu. Dari mulai itu sampai detik ini orangnya itu musuhin saya, tapi saya tidak ngerti kalau dimusuhin, Bu Hani. Jadi saya happy-happy saja. Jadi dia muara, benci segala macam dia lakukan.
saya cuma happy-happy saja karena tidak mengetahui bahwa ternyata dia punya pikiran begitu. Begitu saya mengetahui, loh kamu itu ternyata punya pikiran sama saya begini ya. Aduh, mohon maaf ya kalau selama ini saya tidak tahu kamu musuhin, tidak tahu dibenci. Seperti itu. Nah, itu sama seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha. Dia menghina saya, dia menyakiti saya, dia merampas milik saya. Barang siapapun yang tidak memiliki pikiran-pikiran seperti itu, maka tidak ada kebencian dalam dirinya. Saya tidak punya kebencian sama orang itu. Luar biasa sekali. Wah, ini ada kejadian yang sangat lucu sekali. Jadi kita tidak merasa bersalah, kita tetap happy, tetapi yang sana yang ada pernya, tersinggung pernya. Tentang tersinggung pernya ini kita lanjut pada bincang-bincang setelah break yang satu ini. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Tadi kita bincang-bincang tadi tentang bagaimana keindahannya menjadi orang yang sudah sadar, sudah eling lan waspada. Bahkan Bante tadi juga menyinggung bagaimana sing waras ngalah, bagaimana seseorang yang tidak sengaja melukai hati seseorang, dia ya hatinya enak-enak saja karena memang tidak ada sentuhan-sentuhan ke sana. Tetapi ada banyak orang yang suka perasaan. Nah ini Bante, sedikit ada orang bicara begitu, jangan-jangan ini tentang saya. Ada yang bicara, GR ya GR, jangan-jangan kita ini selalu disentuh, jangan-jangan kita ini selalu disinggung, ngomongnya selalu nyinggung saya aja. Ini perasaan yang baik atau tidak Bante? Karena akhirnya dia jadi juga gampang marah karena tersinggung pernya. Bagaimana Bante? Jadi kebenaran adalah kebenaran. Terkadang kalau kita sampaikan itu membuat orang-orang tadi merasa tersinggung. Padahal mungkin apa yang disampaikan itu bukan ada maksud untuk menyampaikan kepada dia. Tapi karena dia yang melakukan begitu, jadi merasa, oh dia ngomongin saya, seperti itu. Padahal tidak ada niat sama sekali untuk membicarakan orang itu. Jadi kita bukan melihat dari segi dia, tapi kita melihat dari segi pandang kebenaran. Kebenaran ini kalau orang melakukan begini nanti akibatnya seperti ini loh. Nah orang yang melakukan perbuatan seperti itu, loh kok ngomongin saya, nanti di dungo nih saya malah seperti itu. Nah, bukan begitu, tapi itu tadi tergantung dari bagaimana kita menjalani hidup. Kalau memang jelek ya bolak-balik tersinggung Bante. Ya, dia memiliki kesadaran untuk bisa mengetahui, mengambil manfaat dari ucapan itu. Oh ada orang yang memberitahu saya akibat kalau saya melakukan ini nanti begini. Nah, sebelum itu terjadi lebih baik saya hindari perilaku-perilaku yang salah ini. Begitu, dia harus memiliki pemikiran yang positif, pikiran yang baik, yang benar. Karena terkadang apa yang disampaikan itu bukan untuk menyinggung dia, bukan untuk menyinggung orang lain, tapi itulah satu kebenaran, satu kenyataan. Ya memang kalau itu, salah ya tersinggung jelas, kena pasti kena. Betul sekali Ibu. Jadi kadang-kadang kita sebagai para Bante ini, para romo, para pandita, para kiai, semuanya yang waktu menyampaikan khotbahnya begitu, ya pasti juga memberikan contoh-contoh yang nyata, yang memang benar. Bagi seseorang yang menjalani kehidupan yang seperti itu kebetulan menjadi contoh, ya tentu saja, waduh dia ngomongin saya nih, begitu. Jadi tidak perlu kita berpikiran bahwa dia mengomongi kita, tapi berpikirlah bahwa, oh ya, saya harus merubah diri saya untuk menjadi baik, supaya tidak berakibat mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, begini-begini. Seperti itu. Jadi kita itu harus selalu punya kesadaran tadi. Jangan lupa, kita harus selalu punya kesadaran apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu sadar. Supaya jiwa Buddha, jiwa kesadaran selalu ada dalam batin kita. Damai kok kalau kita punya kesadaran. Itu yang disebut wong Buddha. Kalau orang Jawa dahulu itu di mana-mana orang wong Buddha ya. Zaman dahulu itu di mana-mana wong Buddha. Artinya dan itulah wong sadar. Itulah yang dinamakan permata Buddha. Nah, permata Dhamma yang kayak apa Bante? Yang kedua. Ya toh. Jadi kalau orang selalu sadar tadi, ndeleng dengan sadar, ngerasake juga dengan sadar, dia akan tahu, oh bener begini.
Benar begitu. Jadi yang benar ini dia ketahui, dia akan sadari. Makanya Buddha itu mengatakan bahwa Dharma ini telah disampaikan dengan sempurna oleh Buddha tadi. Orang yang telah mencapai kesadaran agung tadi disampaikan dengan sempurna. Berada sangat dekat dengan kita. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Dari waktu ke waktu ya kayak itulah Dharma. Mengundang untuk dibuktikan dan dapat dihayati, dapat diselami dalam batinnya masing-masing. Kasunyatan Bante ya, logika gitu. Betul. Realistis. Jadi, ilmu kasunyatan nyoto gitu ya, enggak khayal-khayal. Mungkin kalau ada sebuah tembang itu bunyinya begini Bu Ani, tapi berarti sebenarnya tidak boleh nyanyi. Tidak boleh nyembah. Tidak boleh. Jadi ada syairnya itu bunyinya gini. Ojo mung jarine. Ayo podo dinyatakake. Ada dasar kasunyataan neng urip itu mung panandang. Itu harus dibuktikan. Ojo percaya tembung jari. Iya, betul sekali. Jangan percaya tembung jari. Kalau begini Bante ya, kalau tidak percaya tembung jari, padahal kita ini hidup saat ini, kondisi masyarakat kita ini semuanya jari loh ya. Jari presiden, jari guruku ya Bante ya. Jari kitabku. Nah kalau tidak percaya gimana Bante? Bolehkah? Boleh, bareng-bareng. Luar biasa keluarga Dharma TV. Sebelum bukti gitu Bante ya. Betul sekali. Kasunyatan ini, jadi jangan percaya dulu. Boleh beli kalau udah ada bukti. Bahasa bisnisnya gitu. Iya, bagaimana Bante? Menarik ini. Jadi memang benar Ibu Ani bahwa memang dalam bahasa kita itu ehipasiko. Datang, lihat dan buktikan. Datang, lihat dan buktikan. Memang mungkin di dalam keyakinan yang lain tidak menekankan untuk buktekno dulu. Coba dulu deh, coba. Yang ditekankan itu sing penting kamu yakin, yang penting kamu percaya. Ini loh jari ini kitab suci begini. Jari ini wis pokoknya gak percaya. Iya, begitu. Tapi kalau di dalam ajaran Buddha, ojo percaya. Butuh tester ini. Ya, datang dulu, lihat dulu, buktikan dulu. Kalau memang itu benar, itu memang baik, itu memang bermanfaat, nyata adanya demikian. Ya kalau kamu hidup sesuai dengan hal yang benar itu, pasti uripmu mulia, uripmu bahagia, seperti itu. Yang membuat mulia siapa? Yang membuat mulia ya diri kita sendiri tadi, karena hidup sesuai dengan Dharma, hidup sesuai dengan permata Dharma tadi. Luar biasa keluarga Dharma TV. Kalau dipraktikkan dalam kesehariannya langsung konstan ada rasanya begitu, ada manfaatnya. Jadi begini Bu Hani, orang lahir, begitu orang dilahirkan itu kan pasti mengalami kematian itu. Tidak ada yang tidak mati. Tapi untuk menjalani proses kehidupan ini, tingkah polanya orang hidup ini tidak karu-karuan Bu Hani. Tingkah polanya tidak karu-karuan. Tujuannya apa sih hidup ini? Tujuannya urip mulya, urip bahagia. Sempurna. Tapi kalau misalnya jalani hidup ini tidak benar, apa mulya tenan? Apa bahagia tenan? Seperti itu. Nah, supaya benar-benar bahagia, supaya benar-benar hidupnya sempurna, ya kita harus hidup sesuai dengan kebenaran tadi. Kebenaran yang universal tadi. Jadi ini bukan dikatakan bahwa siapapun yang menjadi pengikut Buddha pasti masuk surga. Tidak. Tidak demikian. Dikatakan bahwa siapapun yang hidup sesuai dengan kebenaran, dia akan berbahagia karena kebenaran yang dia praktekkan dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Itu pernyataan Sang Buddha itu begitu. Itu Dhamma Bante. Dhamma Buddha itu seperti itu. Jadi siapapun orangnya, kalau memang hidup sesuai dengan kebenaran tadi, hidupnya akan bahagia dalam kehidupan sekarang dan setelah meninggal dunia masuk di alam surga. Tapi tetap ada garis bawah, ojo percaya tembung jari ya, buktikan aja. Jadi Dharma ini kelihatannya butuh dibuktikan Bante ya. Betul. Kalau cocok silakan pakai, kalau nggak cocok Anda boleh ganti cari yang lain. Boleh loh ya Bante, tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Makanya mungkin karena toleransi itulah membuat umat Buddha itu tidak tertarik, ajaran Buddha itu tidak tertarik, tidak menarik, karena tidak ada dipaksa begitu. Silakan kemauan, mau keyakinannya apa gimana, yang penting kamu benar. Yang penting kamu benar, sudah selesai.
Kan semuanya juga pengen benar, pengen hidupnya mulia, pengen hidupnya bahagia. Kalau memang kamu benar ya silakan. Kamu cocoknya pakai pakaian yang ini, pakai pakaian itu silakan. Seperti itu. Padahal Bante, jauh di dalam hati seorang manusia lahir cepat. Menurut saya Bante ya, ini maaf ya, kayaknya sudah dibawain dharma deh. Kan dharma itu sebenarnya sudah ada di dalam hati setiap manusia. Karena ketika seorang manusia akan mencuri Bante, sudah ngeredek dulu Bante. Apalagi kalau sudah mengambil. Bisa mengambil, ngeredeknya ini lebih-lebih lagi. Dan ketika ngeredek, saya akan melakukan lebih dosa lagi. Misalnya bohong dulu, membunuh, dan berikut-berikutnya Bante. Sebenarnya dharma itu sudah ada. Yang buktinya adalah ngeredek ketika melakukan kesalahan. Menurut yang ini bagaimana Bante? Jadi memang benar Ibu Hani. Tadi kan saya katakan bahwa dharma itu berada sangat dekat. Tak lapuk oleh waktu mengundang untuk dibuktikan dalam batinnya masing-masing. Orang hidup itu kan disangoni ada lahir dan batin tadi. Ya, begitu Bu Hani mengatakan dari kita mulai lahir itu sudah ada dharma. Iya memang ada batinnya itu. Benarnya ya ada di dalam batin itu. Jadi kalau misalnya dia memiliki dharma di dalam hidupnya, dia akan hidupnya bahagia. Kapanpun, dimanapun, selalu diharapkan kehadirannya. Seperti itu. Dharma ternyata tetap diharapkan kehadirannya di dalam hati setiap manusia. Baik keluarga Dhamma TV, kita akan lebih mengulas lagi tentang Triratna ini, Ratna Muntu Manikam. Kita sambut lagi setelah jeda waktu berikut ini. Terima kasih bersama Manage Your Mind. Triratna, kali ini temanya keluarga Dhamma TV. Permata-permata yang mulia yang perlu dibawa di dalam kehidupan ini pada setiap hati manusia. Kita sampai pada segmen ketiga. Bante, kita tadi sudah berbicara tentang Buddha yang artinya juga kebenaran ya, kesadaran, tentang kesadaran, sadar, waras, eling, waspada itu nggih Bante nggih. Kemudian yang kedua adalah tentang dharma, ajaran kebenaran. Jadi wis sadar, ajaran ini bener, laku ini bener. Jadi artinya sudah sadar, sudah eling, waspada, perilakunya betul. Nah ini yang ketiga Bante, menapa Bante? Monggo. Ya. Jadi kalau orang tadi memiliki kesadaran Bu Hani, di dalam pikiran, ucapannya, perilakunya itu selalu sadar, dia akan mengetahui kebenaran. Kalau orang itu hidup sesuai dengan kebenaran itu, dia akan hidupnya bahagia. Ya, dia akan memiliki permata dharma. Siapa yang melindungi dia? Perbuatan dia yang benar tadi. Jadi bukan senjata, kesaktian segala macam itu bukan baju anti peluru, bukan itu juga. Yang membuat kita bisa benar-benar terlindungi adalah perbuatan kita sendiri. Kalau memang kita bertindak olo, ya pasti cidro, pasti menderita karena perbuatan kita sendiri. Tapi kalau memang perbuatannya benar, ya pasti mulia hidupnya, pasti bahagia hidupnya. Cocok dengan peribahasa yang mengatakan bejo cilaka kuwi saka patrapmu dhewe. Ya. Bahagia dan celaka itu dari perilaku Anda sendiri. Iya, itu. Sederhana ya Bante, tapi kok pas. Itu dharma seperti itu sebenarnya universal Bu Hani. Siapapun orangnya, tinggal dimanapun dia, punya KTP mereknya apa, terserah. Itu masalah Anda. Tapi begitu kita mempraktekkan, punya kesadaran, melihat kebenaran, bisa hidup sesuai dengan kebenaran, itulah yang melindungi kita. Kita punya permata dharma. Nah, kalau orang sudah hidupnya itu sesuai dengan kebenaran Bante, apa yang terjadi berikutnya? Dia akan bisa mencapai kesucian Bu Hani. Kesucian. Suci pikirannya, suci ucapannya, suci perilakunya. Nyun sewu Bante, suci ucapannya, suci perilakunya, suci perbuatannya juga ya Bante ya. Iya. Pikirannya, ucapannya dan perilakunya suci. Karena kalau menurut saya orang-orang yang melakukan dua tadi Bante, biasanya mereka tuh punya karisma Bante. Apakah karisma ini akibat dari
yang batin ngendika akan apa yang bagaimana Bante? Iya, betul sekali Bu Hani. Jadi batinnya ini tadi sudah digosok dengan kesadaran tadi. Dengan kesadaran. Jadi tidak segampang kotoran itu masuk untuk ngotorin batinnya, itu tidak segampang itu. Dia punya saringannya, filternya. Begitu ada hal yang buruk, yang negatif, yang tidak bermanfaat, dia bisa hilangkan itu. Secepat itu, karena dia memiliki kesadaran, dia secepat itu bisa membersihkannya. Beda dengan kita yang jarang punya kesadaran Bu Hani. Begitu ada kotoran gitu, oh rasanya enak ya, udah dibiarkan aja, dimasukin aja, terus biarin aja. Begitu menderita, oh kok jadi kayak gini toh, bolote akeh. Iya, bolote akeh, begitu jadi menderita. Jadi itu bedanya. Orang yang selalu punya kesadaran tadi, begitu ada kotoran bisa dibersihkan, cepat bisa dibersihkan. Sama seperti hanya kalau kita ada di rumah itu sering bersih-bersih. Tiap hari dipakai barang itu, tiap hari dibersihkan, rumahnya menjadi bersih. Tapi kalau misalnya tiap hari dipakai, dibersihkan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ya kotorannya nempel Bu Hani, banyak sekali. Kalau kita ke sana mungkin alergi, cepat alergi. Jadi, tapi banyak orang alergi Bante. Iya. Dekat dengan orang yang batinnya kotor, perilakunya kotor, itu rasanya kita selalu tiba-tiba membangun tembok tanpa kita sadari. Seperti itu Bante. Tentang yang apa ini tadi hasil gitu Bante ya? Iya, Sangha itu hasil dari dua hal ini. Jadi kalau dikatakan bahwa sebenarnya sangga itu adalah persamuan, kumpulan orang-orang yang suci, praktek untuk mencapai kesucian itu. Jadi makanya di sana itu ada istilahnya, ada Samuti Sangga dan Arya Sangga. Samuti Sangga itu adalah kumpulan orang-orang yang berjuang tapi belum mendapatkan hasil. Jadi ngumpul aja untuk sharing-sharing, untuk belajar, untuk mempraktekkan sampai akhirnya mencapai kesucian. Itu kalau belum mencapai kesucian itu namanya Samuti Sangga. Tapi kalau kita misalnya sudah mencapai kesucian kemudian ngumpul-ngumpul dengan orang yang sama-sama mencapai kesucian, itu namanya Arya Sangga. Arya Sangga. Jadi seseorang yang telah punya kesadaran, memiliki hidup sesuai dengan kebenaran dharma tadi, akan memperoleh kesucian. Dan kalau orang sudah mencapai kesucian ini ngumpul dengan yang lainnya, ya sama aja, sama seperti halnya ini air sungai dari Brantas, ini air sungai dari apalah manalah gunung apa, begitu sampai di lautan namanya air laut, sama begitu. Bukan lagi menggunakan atribut ini air dari sini, ini air dari sini, bukan. Tapi begitu sudah mencapai kesucian, sama Bu Hani. Kembali kepada kesucian yang artinya itu nol Bante ya. Artinya sudah tidak ada lagi keinginan keduniawian begitu Bante. Ya, seperti itu. Jadi dia sudah memang bersih. Kalau dia misalnya sudah masih hidup Bante, bagaimana? Dia menjalankan apa yang memang sepatutnya dia lakukan. Tapi itu hanya sebagai kiriya, sebagai perbuatan yang tidak disertai dengan kebencian, keserakahan, nafsu, keinginan, ataupun kebodohan. Itu hanya gerakan aja. Gerakan ya. Iya. Ya, misalkan ada makanan apa yang disajikan pembantu, oh cuman ada ini, ya udah taruh di situ saya makannya gitu Bante ya. Iya. Tidak, waduh saya mau saya mau telepon. Kurang pedes, ya, kurang asin, kurang apa. Ya. Enggak ada begitu Bu Hani. Jadi itu dia yang disebut makan Arya Sangga. Orang itu adalah orang, kalau itu dari bahasa awamnya masalah makanan. Tapi kalau orang yang memang benar-benar sudah mencapai Arya Sangga, mencapai kesucian tadi, batinnya itu benar-benar sudah bersih. Bisa diistilahkan pekerjaannya sampun selesai, sampun semeleh, sampun mantun, sudah selesai sudah. Jadi hanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ini Bante ya. Dia akan bisa memanfaatkan sisa-sisa hidupnya ini. Karena ini adalah kelahiran yang terakhir. Beliau tidak akan terlahir di alam manapun lagi. Jadi karena tidak memiliki nafsu-nafsu itu duniawi lagi, kama tanha, bawa tanha, nibawa tanha ini sudah terkikis dengan habis, maka beliau ya tidak akan ada kelahiran lagi di alam-alam berikutnya. Jadi beliau sudah selesai tugasnya. Dan kalau misalnya menjalankan kehidupan hanya sebagai gerak dari orang hidup itu saja, selesai sudah.
Dan mungkin apabila wafat mungkin istilahnya naik kelas Bante ya. Sudah selesai, sudah tamat. Kalau orang-orang kuliah itu sudah selesai kuliahnya. Jadi tidak ada kerjaan lagi, tidak ada tugas lagi untuk dia selesaikan. Itu kalau orang sudah mencapai kesucian. Tapi itu ngomongnya sudah terlalu tinggi Bu Hani. Kita sekarang ngomongnya di alam manusia aja, sekarang di alamnya orang-orang yang sekarang yang bagaimana biasa. Mau belajar, kemudian praktek untuk mencapai sana. Namanya kalau kita ngomong yang tinggi-tinggi tadi diteruskan Bu Hani. Gitu. Gitu, jadi kita harus melihat yang sini saja. Ini namanya apa Bante? Namanya Samukti Sangga tadi. Iya, Samukti Sangga. Ya, jadi kumpulan orang-orang yang memang mengerti, memahami bahwa kita harusnya mencapai kesucian, maka kita harus mempelajari ajaran yang benar sebagai pedoman hidup kita, supaya hidup sesuai dengan kebenaran itu untuk sampai akhirnya bisa mencapai kesucian itu. Jadi begitu mencapai kesucian, itulah permata sangga kita beroleh. Buddha, Dhamma, dan Sangga itu sebenarnya sudah ada, sama seperti yang panjenengan tadi bilang. Buddha, Dhamma, Sangga itu sudah selalu ada. Adanya di mana? Adanya di dalam batin kita sendiri. Kalau kita mau menyadari, kita sudah tidak perlu nyari-nyari kemana-mana. Kalau orang masih mau mencari kesana kemari, itu bukan mencari Buddha, Dhamma, Sangga. Tapi kalau orang sudah mau menyadari Buddha, Dhamma, Sangga dalam batinnya, itulah orang yang sudah tahu. Terlindungi. Orang yang sudah tahu, orang yang sudah ngerti bahwa kebenaran dari permata Buddha, permata Dharma, permata Sangga ada dalam batinnya. Tinggal tahu, tinggal nyadari saja. Berarti orang tadi sudah mempunyai tameng untuk hidup di dunia ini. Baik Bante, kami persilahkan Bante menambahkan sedikit 1 menit Bante, pesan-pesan bagi keluarga Dhamma TV. Ya, baik. Jadi kita semuanya sekarang sudah mengerti bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangga itu ada dalam batin kita. Hiduplah sesuai dengan kesadaran untuk hidup sesuai dengan kebenaran hingga akhirnya kita mencapai kesucian. Siapapun yang memiliki kesadaran, dia akan memperoleh manfaat dari kehidupan ini sehingga bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Semoga apa yang kami semua berikan, sampaikan ini bisa benar-benar memberikan wawasan, manfaat, pengertian, kebijaksanaan sehingga kita untuk menyampaikan, menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga dengan pikiran, ucapan, perilaku kita dengan lebih baik, dengan lebih sempurna untuk menjalankan hidup sesuai dengan Dharma tanpa keraguan-raguan, tapi dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, akhirnya kita bisa mencapai tingkatan kondisi batin yang baik. Sekian, terima kasih. Iya. Terima kasih keluarga Dhamma TV. Demikian Manage Your Mind kali ini dengan tema keyakinan pada Triratna, dan tetaplah bersama Manage Your Mind. Ya, we know that mind is not everything, but everything is from your mind. So please manage your mind. Okay, thank you. See you. Sabe sata bawantu sukitata rahayu sagung tumati.